Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Pagi. Dari semua, ini berarti adalah pertemuan satu ya di mata kuliah biologi umum. Saya Vita Indri Febriani, bisa dipanggil Vita. Saya di sini salah satu pengajar dari prodi pendidikan biologi. Salah satunya mengajar mata kuliah biologi umum. Saya lagi beberapa tahun sudah mengajar di sini, jadi dari tahun 2022 ya, berarti cuma ya 4 tahun ya. Ada yang di sini anak wali saya? Gak ada kayaknya ya. Oke, saya ruangannya di ruangan bawah, udah tahu, jadi ruangannya mungkin Pak Rauf tahu ya? Tahu. Sebelah-sebelahan gitu, jadi tetanggaan di sebelah situ. Jadi kalau misalkan ada yang mau berkunjung, silahkan ke sana, tapi sempit ya. Jadi satu ruangan saya ada bertiga sama Ibu Zulaiha sama Ibu Pak Akam. Ya, saya spesifikasinya keahliannya itu di bidang biologi dasar dan juga pendidikan ya. Jadi nanti adik-adik semua kalau misalkan masih lama sih tugas akhirnya tertarik ke pendidikan bisa mungkin. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Gak kuat. Ya, Ibu. Coba lagi lah. Padahal cuma buat proyek doang. Laki-laki tapi. Tuh. Nah, berarti kalau kayak gitu jendelanya itu ada kaki biar enggak ini apa namanya? Kalau ya di sini juga boleh lumayan. Oke, jadi kalau misalkan adik-adik tertarik di bidang pendidikan, saya bisa jadi salah satu dosen untuk membimbing atau membahas, gitu ya. Kalian sudah berarti ke ruangan prodi, ke ruang dosen, sudah berkunjung masing-masing ruangan? Jadi sudah tahu ruang prodi di sebelah sana ya, ada Kak Ikal, kemudian ada biasanya kayak media buat rapat dosen itu, kemudian di sebelah sininya ada ruang apa namanya prodi, ya. Kemudian ada di sini ruang dosen kedua yang di sebelahnya FT35 ya. Terus ada lagi ruang yang sebelah bawahnya itu kami di situ. Ada 2 ruang dosen kayak gitu. Terus biasanya ada nama-namanya di situ ya. Nah, ruangan di biologi itu ada 35, 36, 37, 38 dan 39. Makanya berarti mungkin ada mata kuliah yang online ya. Ada berapa mata kuliah yang online? Ada 3. Apa saja? Pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan basi-basi. Sudah dapat semua ruangan atau di sini terus? Yang enak tuh di 35. Sudah ke 35 belum? 35 itu hasilnya terasa? Tidak. Hah? Enggak? Tidak. Oke, tapi lumayan daripada di sini. Di 36 panas sekali juga. Kayak gitu. Saya itu lihat daftar hadir yang ada itu di
ada 25 orang adik-adik. Itu gimana caranya kalian mendaftar ada 29 tapi 4 orangnya nggak ada. Makanya kemarin kan saya bilang itu tolong dicekkan karena jangan sampai kalian ikut terus di kelas tapi nggak ada nama kalian, itu akan fatal gitu karena dosen akan memberikan presensi di situ, bukan di manual ini, di SIGA langsung gitu ya. Jadi nanti saya akan panggil satu-satu sambil isi daftar hadir ya. Ini saya nggak bohong ya, ada 25. Jadi pasti ada yang belum difinalkan KRS-nya. Sudah menghadap semua ke dosen wali. Ada yang belum? Nggak apa-apa, bilang aja. Ada? Dosennya siapa? Ibu Lilis. Ada lagi? Yang belum, yang kira-kira belum ini. Kalian itu disosialisasikan nggak? Sudah. Ada. Tapi sudah sampai di ini enggak KRS-nya? Sudah tahu loh ini tuh sudah disetujui. Sudah difinalkan. Tapi kenapa bisa 25 orang yang ada di situ? Itu pasti kan berarti ada pertanyaan gitu. Kalau misalkan kalian sudah disetujuin, maka belum tentu itu final. Jadi ada dua kali gitu. Ini di sini kalau saya refresh kan tadi sudah saya refresh. Jadi dong. Sorry. Ini. Nah, kalau misalkan kalian kan lihat di bagian data semester mahasiswa kalau dari dosen ya, itu nanti di bagian biasanya kalian bisa cek juga di situ. Biasanya tidak ada tulisan remote-nya. Coba ini lagi bisa nggak? Spesialis itu. Kalau kamu di situ terus. Nah nanti coba adik-adik, kalau nanti kan saya mau absen kalian, nah nanti di situ pasti ada yang belum disebut namanya ya. Jadi saya tidak sebutin dari sini. Gitu. Kalau ini kan manual ya. Oke, coba saya sebut namanya, nanti kalian bisa aware gitu. Apa lagi? Oke, coba ya langsung aja. Biologi umum kelas C. Saya isi dulu tanggal sekarang tanggal 13. Kalian punya laptop semua? Tidak. Sampai kapan tidak punya? Cuma tanya, sampai kapan? Oh ada yang ini, beasiswa apa? Apa saja? Chip sama? Belum turun Pak? Ada yang reguler?
Supriyani, Cahyani, Indah Sekar Pembayun, Siti Nur Novianti sini, Calvin, Calvin, Stephen Olu, Suhartini M. Hamzah, Salsa Nur Aulia, Fajar Andri Wijaya, Aulia, mana Aulia tadi? Elsa Olivia, Saskia Aulia, Nilu Dian, Nilu lagi sakit Nilu? Tidak. Almafira Unmur, Nurul S. Ambilu, Cika S. Ajirante, Sri Febriani, Rizky Maharani Putri, Nanda Hojani Sabi Cahyani, Sri Selvi Axel Kabari, Chelsea Olivia, ada artis di sini. Maya Risma Dani, Gil David Maki, Tricinta Bella. Ada yang sudah dikasih hadiah. Nah itu ya. Jadi tentara mana? Ada siapa? Oh gitu. Nah berarti yang tidak hadir, maksudnya yang hadir tapi yang tidak terdaftar di SIGA sementara boleh ditulis di WA sekarang di grupnya list yang hadir, gitu kan? Oke. Berarti hadir semua kalau di SIGA. Oke. Nah ini sudah saya sudah saya isi presensinya tadi. Jadi ini buktinya. Jadi setiap pertemuan itu ada sudah, kan? Oke. Berarti boleh mungkin saya tandai juga di siapa yang tadi tidak ada di sini? Kamu di siapa tadi? Cindy. Siapa lagi? Namanya? Terus apa lagi? Namanya? Sakina. Sakina. Kita harus komplain sebenarnya. Satu lagi siapa? Namanya? Mutiara. Oke. Oh ada lagi. Berarti 1, 2, 3, 5 ya? Iya, 29 kali. Ada lagi? Oke, nah sekarang adik-adik silakan lihat aja di HP masing-masing terkait PPT saya sudah bikin, tapi tidak bisa saya tampilkan karena ya itu bolak-balik ini. Jadi di saat itu nggak berapa menit jedanya. Capek banget kita bolak-balik ini. Oke, nah pertemuan satu ini adik-adik kita tahu ya tentang kontrak kuliah. Jadi apa aja yang harus kita sepakati? Saya sambil pegang ini juga ya. Semoga kelihatan. Oke, sudah dibuka masing-masing? Nah, di pertemuan pertama ini adik-adik kita itu harus menyepakati perkuliahan kita. Jadi selama 16 kali pertemuan itu apa sih yang kita akan lakukan dan target nanti di akhir itu kalian dapat apa gitu ya. Nah, jadi di sini kita sepakati. Sekarang hari Kamis tanggal 13 Agustus ya. Ini sudah tercatat di SIGA dan ruangannya di sini ya.
Nah, saya langsung aja ke sini, ke bobot penilaian. Jadi kalian itu kuliah itu pasti punya target ya. Targetnya jangka pendeknya adalah dapat nilai, gitu ya. Dapat nilai. Nilainya ada yang mau selain A atau mau semuanya A? Mau semuanya A. Nah, kalau mau semuanya A berarti kan kita harus tahu aturan lainnya, gitu. Biar kalian bisa dapat nilai A. Jangan sampai kalian masuk kuliah terus, saya rajin terus gitu. Tapi pada saat di akhir dapat nilai keluar itu nilainya nggak sesuai dengan ekspektasi dan kecewa, gitu ya. Maka kita harus sepakati hari ini. Jadi di sini adik-adik ada bobot penilaian yang saya berikan. Sebenarnya Ibu Rafika berikan, jadi saya yang sampaikan. Jadi ini sudah final ya. Nah, kalian perlu cermati di sini. Jadi dalam 100%, misalkan kalian mau dapat nilai 100 gitu ya. Dimana kalau A itu tahu nggak kisaran nilainya berapa? Dari berapa sampai berapa? Misalkan kalau dapat 87, dia dapat nilai apa? Kategorinya B. A. A. Nah itu adik-adik. Kalian dapat panduan akademik nggak? Buku panduan. Di situ semua aturan mainnya. Misalkan kalau dari rentang salah satunya tadi dari misalkan 85,1 sampai 100 itu A. Kayak gitu ya. Nah ini saya kasih lihat aja deh. Misalkan konversinya ya. Nih, 85,01 sampai 100 itu nilainya A. Berarti kalau misalkan kalian mau dapat A, minimal itu 85,1 lah gitu. Atau 86 paling aman. Nah, jadi kalau misalkan 80 sampai 85 itu masih A minus. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau dapat nilai A, maka kisaran nilai mata kuliah biologi umum itu harus 86 gitu ya. Nah, untuk bisa dapat 86, jadi jangan sampai kalian dapat nilai C, karena kalau dapat nilai C kalian nggak akan dapat kategori cum laude atau ujian walaupun misalkan kalian itu kurang dari 4 tahun. Itu dikasih tahu nggak di sosialisasi? Ada kan? Nah itu harusnya kalian ketahui gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah punya target nanti saya mau selesai studi itu jangan sampai 4 tahun, maka ada satu lagi syarat yaitu jangan sampai nilainya C dan juga jangan ngulang gitu ya. Kalau misalkan ketiganya itu tidak terpenuhi maka tidak bisa dapat ujian, dapatnya sangat memuaskan kayak gitu biasanya di selempang wisudanya gitu ya. Nah jadi kalau untuk mata kuliah biologi umum apa sih yang harus kalian cermati biar bisa dapat nilai minimal 86. Yang pertama adalah ada case method atau team based project atau biasanya tugas-tugas itu adanya di situ dan itu besar sekali persentasenya 60%. Kemudian partisipasi dalam kelas di sini tidak ada nilainya tapi wajib kalian harus hadir. Kalau misalkan kalian sakit ataupun ada keterangan lain maka harus bisa kalian pertimbangkan, jangan sampai lebih dari berarti lebih dari berapa? Karena 75% kehadiran, berarti 25% boleh tuh toleransinya nggak hadir. Tapi jangan sampai gitu, karena itu nanti mempengaruhi kalian nggak bisa ikut UTS atau UAS kayak gitu ya. Kemudian satunya lagi apa? Boleh lihat di PPT apa? Satunya lagi, dua lagi UTS. UTS itu 20%, UAS itu 20%. Kayak gitu. Nah, coba lagi ke slide slide ketiga. Di situ bobot penilaian sesi 1. Bobot penilaian sesi 1 itu artinya yang pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Jadi karena 16 kali pertemuan maka dibagi 2 sesi karena 2 dosen. Jadi sesi 1 itu pertemuan 1 sampai pertemuan 8 saya yang akan menghandle nilai kalian, dan pertemuan ke-9 sampai ke-16 itu Ibu Rafika. Maka kalau misalkan kalian cermati di PPT ketiga
itu sebenarnya dari 100% saya punya kuasa 50% nilai kalian. Jadi kalau misalkan nilai kalian bagus, misalkan dapat 86 gitu, itu belum bisa menjamin di sesi 2-nya gitu ya, karena 50-50 gitu ya. Oke. Mau dinyalain lagi nggak? Balik ya, atau nggak usah? Kalau bisa dihubungin, harusnya kalau ini tadi itu sebenarnya pikirnya ada listrik di sini. Kalau di 36 itu ada juga, cuman panas. Saya nggak tahu di sini. Oke, nah selanjutnya kalau di sesi 1 adik-adik di pertemuan ketiga, di situ agak berbeda dengan total penilaian ya. Di situ saya memberikan beberapa kategori, yaitu yang pertama ada tes tertulis formatif, itu nilainya 10%. Jadi yang dari tim base project dan kawan-kawan itu yang itu, saya ambil 10%. 10% itu adalah pretest dan proses. Makanya mungkin tadi saya agak lambat, mohon maaf ya, 30 menit, tapi saya usahakan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu tidak akan, karena ini saya setiap pertemuan nanti akan saya berikan kalian tes sebelum belajar. Karena hari ini tuh saya 2 kelas, jadi rapel mata kuliah biologi umum kelas C, habis ini selesai biologi umum kelas D. Saya lupa ternyata saya harus ngeprint mandiri ini ya, segini gitu. Jadi mohon maaf tadi lambat. Jadi pretest dan posttest adik-adik itu berlaku hanya di sesi 1 gitu ya. Itu nanti berlaku di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 ya. Itu 10% ya. Kemudian berarti saya salah di sini. 25 Jadi UTS dulu deh, UTS 20%. Kemudian sisanya berapa? 30% ya. Nah, 30% itu adalah pretest posttest. Nah, artinya adalah adik-adik kalau misalkan kalian gak hadir dari pertemuan 2 sampai 7 dan nilai itu selalu ada, maka ada kekurangan nilai di situ. Karena kontribusinya besar sekali 30%. Ya. Jadi di situ ada koreksi adik-adik, jadi UTS tetap 20%. Ya, kemudian pretest posttest itu 30 tadi. Kayak gitu. Sudah dikasih nyala? Sudah. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kehadiran tadi ya, saya tidak berikan bobot nilai, tapi harus masuk ya. Nah, kemudian coba lihat di slide keempat. Di slide keempat itu ada mekanisme pembelajaran di sesi 1. Jadi kalau kalian cermati, kira-kira kegiatan kita ngapain? Adakah presentasi dan diskusi di situ? Ada. Apakah ada kelompok di situ? Tidak ada. Ada yang suka atau ada yang tidak suka? Ada yang mau presentasi kelompok? Saya memberikan penawaran, karena kan biasanya ini sudah beberapa mata kuliah yang masuk atau baru mata kuliah ini sudah beberapa kali. Ada tugas presentasi makalah bikin makalah. Nah, di sini saya memberikan tawaran untuk sesi 1 itu kalian tidak presentasi, yang presentasi saya. Kalian mau seperti itu atau kalian mau bikin makalah? Mau bikin makalah, tapi tetap pretest posttest gitu. Nanti yang presentasi sebenarnya saya. Jadi kalian tinggal duduk aja kayak ceramah biasa gitu. Atau mau bikin makalah. Nah, bikin makalahnya wajib di sesi 2. Kalau di sesi 1 tidak. Karena kan saya yang punya kebijakan. Jadi kalau kalian lihat mulai dari jam 7.30 sampai jam 8.10 itu berarti kira-kira ada 40 menit waktunya. 40 menit itu kalian misalkan datang 7.30. Terus nanti saya akan memberikan tes.
ya, tes 20 nomor untuk memberikan apa ya, brainstorming lah. Biasanya kalau dari kosan atau dari rumah tuh masih dingin otaknya, entah belajar atau enggak gitu ya. Nah, jadi saya berikan tes untuk kalian tahu kira-kira saya bisa jawab enggak gitu ya. Pilihan ganda 20 nomor. Jadi 40 menit, berarti satu soal itu 2 menit gitu ya. Nah, di pretest itu nggak apa-apa nggak mencapai KKM karena namanya pretest. Pretest itu berarti sebelum kalian belajar, kalian itu kira-kira nilainya berapa gitu. Dan kalian akan kira-kira tahu kita tuh mau ngapain sih di pertemuan itu. Materinya kan beda-beda tuh gitu. Nah, setelah 40 menit pretestnya dikumpulin, lalu di 8.10 sampai jam 9 itu kita saya yang presentasi. Jadi kalian nyimak saja. Adapun nanti bacaan mungkin nanti saya akan share kalian kayak gitu. Jadi itu selama kurang lebih berapa menit itu ya? 50 menit gitu. Jadi 50 menit kalian duduk lagi untuk dengerin ceramah gitu ya. Kemudian lanjut lagi di jam 9.00 sampai jam 9.40 itu kalian mengerjakan post test. Soalnya sama, tapi hanya diacak saja. Nanti di post test itu harusnya sih bisa mencapai KKM. KKM-nya itu kalau misalkan kalian tadi mau dapat nilai konsisten 86, berarti harusnya 86 kayak gitu. Nah, setelah itu 20 menit sebelum kita keluar dari kelas itu kita bahas soal biar kita tahu mungkin ada yang salah. Nah, di situ kalian sudah bisa periksa proses kalian, nilai kalian udah keluar. Jadi kita periksa bareng-bareng sambil kita bahas kayak gitu. Itu rekomendasi dari saya. Nah, kalau kalian punya rekomendasi lain boleh. Ada yang mau bikin makalah mungkin atau presentasi. Karena begini, kebijakan saya adalah kalian itu masih semester 1. Sesuai pengalaman saya kalau di semester 1 itu mungkin kalian sudah terbiasa untuk presentasi di sekolah mungkin ya. Tetapi saya tidak tahu apakah konsepnya benar gitu. Karena saya nggak mau rugi waktu gitu. Banyak konsep-konsep yang salah yang itu nanti terus menerus kalian pakai sampai kalian nanti jadi guru gitu. Karena ini adalah basic biologi umum, maka harus benar dasarnya. Nanti untuk selanjutnya itu kayak kalian dapat mata kuliah lanjutan misalkan di semester 2 dan seterusnya itu bisa lebih mantap kayak gitu. Tapi tadi pertimbangannya adalah 50 menit, berapa ini? 50 ya? 50 menit doang itu untuk saya presentasi. Berarti masih banyak mungkin materi-materi yang belum tercover, makanya ada bacaan kayak gitu. Gimana? Mau seperti itu atau kalian mau bikin makalah? Karena nanti banyak banget tugas mata kuliah itu kan bukan hanya ini ya. Gitu. Jadi ya saya juga pernah jadi mahasiswa kayak jadi jangan sampai kalian udah overwhelming sama tugas-tugas mata kuliah lain, karena pasti nanti di pekan pertama itu kalian bakal memanen tugas. Jadi habis ini kalian ke kosan, waduh, tugas lagi kayak gitu. Nah, jangan sampai maksudnya waktu kalian itu nggak ada misalkan buat istirahat atau mungkin kayak kualitas dari tugasnya itu nggak bagus. Karena cuma kalau misalkan kalian bikin makalahnya itu kalian tinggal prompt di AI. Gitu ya. Saya tidak saya tidak menolak AI, tapi harus benar-benar dikurasi gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian pakai AI, maka kalian harus bisa mengecek apakah itu benar atau salah. Nah, saya tidak bisa, saya belum tahu apakah kalian bisa memberikan penilaian benar atau salahnya dengan AI itu. Gitu. Kalau basicnya biologi umumnya saya belum tahu bagaimana kemampuan kalian. Seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah setuju semua penawaran saya? Boleh? Nanti kalau misalkan kalian sampai duduk, boleh mungkin kita stretching dulu gitu ya.
ya. Nah, biasanya kan mungkin 15 menit gitu. Jadi mungkin dari 6.30 sampai 7.45 gitu kan, ada yang baru datang. Nah, berarti konsekuensinya kalau misalkan kalian terlambat, maka akan menyita waktu pretest kalian. Kayak gitu kan. Karena kan tadi 40 menit. Jadi kalau misalkan kalian itu datangnya di jam 7.45, berarti hanya punya waktu berapa? 25 menit gitu ya. Gitu. Nah, itu. Jadi boleh aja misalkan kalian terlambat gitu ya, tapi itu konsekuensinya sudah kalian sadari sendiri. Kayak gitu ya. Oke. Itu adik-adik ya. Nah, berarti kalau misalkan kalian lambat 15 menit ya silakan aja. Cuman itu tadi konsekuensinya ya. Nah, sekarang coba ke slide kelima, kita masuk ke apa sih biologi umum itu gitu ya. Gambarannya. Jadi ini kayaknya satu-satunya mata kuliah yang mengandung biologi, karena kebanyakan mungkin umum ya, kayak PKN, agama ada ya, bahasa, mungkin ada kindas ya, kimia dasar, ada matematika enggak? Kita di semester 2, kisdas gitu ya. Jadi ini satu-satunya yang mengenai biologi gitu. Nah, berarti saya berharap sekali dengan biologi umum itu kalian itu tahu nanti apa sih yang harus kalian kuasai di semester 1 untuk biologi. Karena nanti akan banyak banget mata kuliah yang biologi lanjutan. Kalau kalian lihat di slide ke 5 itu ada mata kuliah lanjutan yang sangat berkaitan nanti kalau misalkan kalian biologi umumnya bagus gitu ya. Jadi mudah nanti kalian untuk mempelajari mata kuliah lain. Misalkan genetika. Itu nanti akan kita pelajari juga di sini tapi masih dasarnya. Tapi ada mata kuliah genetika yang 4 SKS di semester semester 5 gitu ya. Jadi harapannya nanti ketika kalian di mata kuliah genetika itu kalian nggak perlu lagi tuh nggak tahu misalkan genetika itu apa, hukum-hukum dasarnya itu apa gitu ya. Tuh. Kemudian ada mata kuliah biokimia. Biokimia itu di semester 3. Biokimia itu nanti spesifik sekali tentang biologi dan kimianya, misalkan kayak molekul, atom, kemudian senyawa, itu di situ. Di sini kita pelajari tapi masih dasarnya aja. Kemudian ada ekologi, yang tertarik ke lingkungan. Nah, di sini juga ada ekologi di biologi umum tapi masih dasar. Dan bioteknologi. Bioteknologi itu mata kuliah pilihan. Biotek dan lain-lain, masih banyak ya. Nah, kemudian lanjut ke slide ke-6. Coba dibaca dulu ya.
kemudian sejarahnya sedikit gitu ya, sel sebagai unit kehidupan, organisasi kehidupan, dan struktur dan fungsi dari makhluk hidup gitu ya. Kemudian ada proses kehidupan, metabolisme di sini kayak fotosintesis, respirasi, saraf, koordinasi di situ. Kemudian ada keberlanjutan kehidupan, ada genetika, ada reproduksi, ada klasifikasi, kemudian ada organisme dan lingkungan, ada ekosistem, asas lingkungan, dan juga ada bioteknologi ya. Nah, saat ini saya belum edit. Nah, nanti ini adik-adik ada referensinya di slide ke-8. Itu ada referensi kalau misalkan kalian buka, itu sebenarnya buku, e-book ya. Kalau waktu saya mahasiswa seperti kalian itu saya harus beli buku wajib. Nah, kalau sekarang kan harusnya sih dengan teknologi kalian bisa tidak beli buku. Kalian sudah tahu buku biologi untuk kuliah? Judulnya, penulisnya bukan Erlangga ya. Ada yang menerbitnya Erlangga mungkin waktu SMA. Nah, kalau yang ini biasanya bukunya Campbell. Nah, ini salah satu bukunya. Ini kalau penulisnya Kimball. Ini ada 1031 halaman kalau kalian lihat di sebelah sana. Jadi kalian itu siap-siap untuk baca banyak. Beda dengan SMA ya. Gitu. Ini satu buku doang. Dan ini adalah ya. Kalau misalkan kalian lihat itu bahasa Inggris. Udah teks bahasa Inggris, ngantuk deh gitu ya. Tapi begitulah gitu ya. Kalau misalkan jadi mahasiswa harus rajin membaca ya. Ada 3 buku di situ tadi. Masih ada 1 jam lagi ya kita. Nah, selanjutnya saya skip aja, tapi itu tinggal diklik. Jadi kalau kalian mau klik atau tidak itu adalah tanggung jawab kalian sendiri ya. Kalian mau klik atau tidak, 3-tiganya itu gratis, nggak beli. Karena kalau satu buku itu besar, itu harganya sekitaran mungkin 300-an ke atas, 300.000 ke atas. Bukunya tebal banget gitu. Nah, itu baru satu buku, ada 3 buku di situ, silakan bisa dipilih mau yang mana ya. Dan itu saya ambilnya dari situ semua nanti. Oke, kita lanjut ke slide sebelum saya slide ke-9 dan seterusnya, saya mau bagi kelompok dulu buat Ibu Rafika. Jadi biar nanti ketika kalian sudah selesai UTS, kalian sudah punya kelompok dan kalian sudah tahu nanti mau bikin apa, gitu ya. Jadi maksudnya ini adalah belum pasti, tapi ini kemungkinan. Karena saya sudah pernah mengajar biologi umum beberapa tahun, jadi pasti polanya sama untuk dosen-dosen yang lain. Nah, PJ-nya siapa tadi? Ketuanya siapa tadi? Kamu namanya siapa tadi? Nurul, saya panggilnya Nurul aja ya. Nurul berarti nanti saya langsung skip dulu ya di bagian sini adik-adik. Misalkan ya, di pertemuan ke-7 itu kan nanti di PPT silakan bisa lihat di paling sebelah kanan itu ada tanggalnya. Jadi di situ kalian sudah tahu kalian masuk tanggal berapa. Nah, misalkan kalian sudah berada di pertemuan ke-7 nih di hari Kamis tanggal 24 September. Berarti setelah selesai kelas ini, Nurul itu bisa langsung kasih tahu atau tanya ke Ibu Rafika. Misalkan Ibu KB sama Ibu Vita itu sudah dibagi kelompok untuk bikin makalah dan PPT. Apakah seperti itu Ibu? Gitu. Jadi biar nanti kalian kan ada jeda waktu tuh dari pertemuan ke-7 belum UTS kan? Nah, nanti di pertemuan ke-8 kita UTS dulu, tapi di saat itu juga kalian bisa bikin makalah dulu di situ. Nah, biar nanti ketika kalian masuk ke pertemuan ke-9, ya benar, itu kalian sudah punya materi, sudah ada yang presentasi kayak gitu ya. Karena kan kita
beda nih, sesi 1 seperti ini, sesi kedua beda. Ya, boleh minta tolong. Seperti itu adik-adik. Nah, berarti kita bagi kelompok dulu aja, ya nanti semuanya bisa clear. Nah, ini apakah pasti? Belum tentu, harus dikonfirmasi dulu. Siapa tahu Bu Rafika mau bikin yang lain gitu ya, tapi kalau udah punya pegangan, jadi nanti setelah itu sudah ada gitu ya hasilnya. Oke, nah karena dia MIT 9, saya pakainya istilah MIT ya, pertemuan maksudnya, pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Berarti ada berapa kelompok ini? 7. Nah, 7 ini kita mau bagi begini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, atau bagaimana? Karena saya belum hafal nih orang-orangnya. Berarti kan dari 29 dibagi 7 berarti ada yang 4 orang, ada yang 5 orang 1 ya. Boleh saya bagi atau kalian mau bagi sendiri? Ini kan kita bestie ya semuanya ya. Ada yang musuh-musuhan? Enggak ya. Saya berharapnya kalian itu ya gimana? Bestie ya. Jadi maksudnya biar di kelas ini sampai kalian nanti mahasiswa akhir itu bisa terus lah. Karena saya ada pengalaman juga, ada yang drop gitu ya. Ada yang ya ada seperti itulah. Jadi akhirnya tidak bertahan. Nah, untuk pertemuan 9 ini berarti saya boleh kasih begini saja. Dideret ke depan ke belakang boleh, atau mau begini 1, 2, 3, 4, 5 berarti nanti mentok di sini iya boleh. Maunya gimana nih? Dari belakang berarti laki-lakinya baris ke situ 2 itu paling terakhir kah kalian? Paling 2 di situ. Di sebelah sini ada lagi nggak? Ada ya? Oh enggak. Jadi di sini ada baris. Oh ada ini ya. Oke deh. Laki-lakinya didistribusikan aja ya 1 orang 1. Boleh dari siapa namanya? Bill Gates. Enggak ini. Bill berarti ya. Bill. Terus yang ceweknya ini siapa? Tadi yang di belakang? Tian. Oke. Ini berarti saya anu lagi. Mulai di anu lagi deh. Sambil olahraga kan? Atau gantian? Ya. Bill, Tian. Apa lagi? Kamu? Siapa? Dia. Satunya lagi? Chelsea. Oh Chelsea tadi. Oke, kemudian Calvin. Kamu CEO-nya Calvin Klein. Sorry joke saya garing. Calvin kan? Iya. Calvin. Terus kemana nih? Nih, siapa dek? Enggak di belakang. Kamu nanti dek boleh kalau ini unlock ini lagi ya. Kita bagi tugas. Soalnya tadi siapa nih? Risanti.
Boleh? Ini 9 maksudnya. Kamu mau 14? Siapa namamu? Ini. Oke, ini sudah ya? Ibu, nama aku salah. Oh, siapa? Dian. Dian. Oke, ini nanti saya kirimkan lagi update-nya ya. Oke. Nah, adik-adik kita amankan dulu untuk yang punyanya Ibu Rafika. Jadi syarat dan ketentuannya itu tadi 50%, ini nanti dibagi tadi saya 50, Ibu Rafika 50. Berarti nanti kalau misalnya kalian ada makalah dan PPT dan presentasi ya, biasanya kan ada tanggung jawab tuh yang aktif, menjadi moderator, notulen. Biasanya di situ 30% itu ya. Kemudian partisipasi itu kayaknya tidak ada karena sudah masuk di bobot case tadi dan UAS-nya 20 gitu ya. Nah, selanjutnya ini tadi sudah, jadi apa yang harus dipersiapkan oleh tiap kelompok ini kayaknya udah tahu, tapi siapa tahu ada yang belum tahu, saya kasih tahu. Berarti kalian bikin makalah, makalahnya isinya ada halaman sampul, halaman kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2 isinya ada latar belakang, rumus masalah sama tujuan, ya. Bab 2 nya pembahasan, ya. Pokoknya yang menjawab rumusan masalah. Bab 3 penutup, kesimpulan dan daftar isi. Yuk. Oh sorry, daftar pustaka isi harusnya. Maaf ya, saya tidurnya 2 jam begini. Daftar pustaka. Jadi kalau misalkan kalian ada kesalahan, saya boleh langsung kasih tahu juga. Mana tadi? Dia kan sudah dilapor ke kelas. Dilapor mulu ini belum dikasih selesai. Boleh minta tolong tadi siapa gantian boleh? Siapa tadi Dian, boleh Dian. Tinggi nggak kamu? Bisa nanti nggak kan? Oke. Ya. Nah berarti habis bikin makalah itu biasanya sih dia dikumpulnya dalam bentuk file ya. Tapi nanti tanya lagi siapa tahu bikin apa namanya print out gitu. Nah, kemudian PPT-nya pasti isinya makalah ya. Kemudian misalkan pertemuan 9 itu berarti kelompok 1 tadi. Nah kelompok 1 tadi kan berarti yang boleh sudah ini. Kelompok 1 misalkan tampil nih sebagai presenter, berarti nanti yang jadi moderator dan notulen dari kelompok yang di pertemuan ke-10 kayak gitu, begitu seterusnya. Atau ada yang lain beda, ada yang kebijakannya seperti itu, nanti tanya lagi. Biasanya kan kalau kalian ada 4 ya, 4. Nah biasanya ada juga yang moderator notulen itu dari kelompok yang sama gitu kan, tergantung yang mana gitu ya. Kemudian kalau misalnya seperti itu berarti kalian harus aktif ya, entah bertanya ataupun misalkan menjawab atau mungkin menambahkan gitu. Nah alokasi waktunya boleh dilihat tadi di pertemuan di slide ke-21. Di 21 itu silakan bisa dilihat bagaimana jalannya perkuliahan. Misalkan metodenya itu presentasi dan diskusi, itu ada ini ya. Jadi misalkan kalau punya presentasi tadi ya, kemudian ada yang moderator notulen, terus nanti moderator memandu jalannya presentasi dan diskusi, sementara notulen mencatat siapa saja yang aktif ya, bisa nama dan entah dia bertanya atau dia yang menjawab. Lalu presentasinya kan kita ada 150 menit nih kalau kita kuliah, nanti bisa dibagi misalkan presentasinya 30 menit kah atau 20 menit. Berarti diskusi tanya jawabnya mungkin kurang lebih 90 menit, lalu mungkin bisa jadi dosen menambahkan 30 menit gitu ya. Misalkan seperti ini adik-adik gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kalau misalkan cara apa namanya presentasi? Ininya teknisnya sudah ya, sudah familiar. Nah, sekarang ini ya. Jadi adik-adik sebelum saya mau memperlihatkan setiap pertemuannya, untuk memberikan pemanasan di otaknya boleh kita mengerjakan tes dulu. Ini tesnya tidak dinilai, hanya untuk melihat materinya apa saja di dalam gitu ya. Boleh HP-nya ditaruh dulu di tas, siapkan pulpen, waktunya 30 menit ya. Kita masih punya waktu ya, 30 menit. Boleh ditaruh, jangan
jangan tanya ke temennya. Ini gunanya untuk mengetahui lah kalian sudah sampai mana pengetahuannya sebelum kalian belajar ya. Ini dibagikan ke belakang, ada berapa nih? Dua, tiga. Ini 30 menit langsung diisi, nama sama linknya ada di berkas itu ya. Langsung dipilih jawabannya, pilihan ganda, ada 30 nomor ya. Ada yang kurang boleh kasih tahu, ada yang ini boleh dikasih ke saya. Waktunya 30 menit. Ada yang kurang? Ya. Oke, silakan. Ini 30. Berarti dari jam 9 tadi ya. Ini timernya ada di depan kalau misalkan masih nyala proyektornya. Tuliskan nama sama NIM, diisi, ada 30 nomor di situ.
20 menit lagi, 22 menit. Ada yang sudah? Ya.
waktunya 15 menit lagi.
5 menit lagi waktunya. Jadi jangan takut salah, ya. Nah,
tidak termotivasi untuk belajar gitu. Nah coba kita bahas sedikit ya. Nah jadi kalau kalian lihat polanya, coba lihat di soal kalian, nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah nanti kita akan bahas di unit kedua, yaitu tentang ruang lingkup, biologi, sejarah dan lain sebagainya gitu ya. Nah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah kemudian 6, jadi dia 55 jadi 30. 6 sampai berapa berarti? 10. Itu bisa tebak materinya tentang apa? Sel ya. Oke. Kemudian 11 sampai 15. Ada yang bisa tebak? Organ benar, tapi masih kurang lengkap. Sistem organ benar, tapi belum lengkap. Betul, organisasi kehidupan ya. Jadi ada sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Gitu ya. Itu pertemuan keberapa tadi? 3 ya. Kemudian lanjut pertemuan berapa lagi? 16 sampai 20. Itu apa? Tumbuhan saja. Hanya tumbuhan saja. Nomor 18 itu tumbuhan. Ya berarti hewan. Ya. Nah, kemudian itu mit keempat, mit kelima berarti nomor 21 sampai 25. Itu apa? Fotosintesis saja. Metabolisme aja. Ya, metabolisme ya betul. Kemudian pertemuan terakhir sama saya sampai 20. Ini apa? Satu bab ini apa tentang apa? Respirasi. Ya, gitu. Coba saya mau tunjuk nomor 3. Kelvin tadi ya. Nomor 3 kamu jawab apa? Ada yang lain? Bebek, domba. Ada yang ayam? Ada yang elang? Ada nggak yang Jawabannya ada deh. Nanti kita akan pelajari gitu ya. Jadi itu untuk evaluasi kita ya. Nah, gimana? Ya itu ya. Jadi untuk sesi 1 sama saya seperti itu adik-adik. Nanti untuk sesi 2 bersama Ibu Rafika itu tolong bisa dilihat di PPT-nya. Di situ ada materinya ya. Nanti coba saya tidak bahas di sini, tapi kalian nanti coba lihat, khususnya nanti kalau misalkan tugasnya makalah gitu ya. Berarti materinya yang belum tercover ada bioteknologi, kemudian ekosistem, koordinasi, genetika gitu ya. Itu seputar di sesi 2 gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikeluhkan, boleh sebelum kita tutup, karena sampai di sini dulu kalau dari saya penyampaian. Itu kan apa yang dimaksud dengan teori abiogenesis dan biogenesis? Itu nanti di pertemuan kita masih pising itu kayak goda-goda dulu gitu. Itu apa? Tapi ini lebih Privat. ya privat. Kalau misalkan privat ada yang bisa saya jawab, ada yang tidak bisa saya jawab. Sama sih kayak beberapa menit. Aduh jauh deh, jauh kok. Tapi nggak 40 ya, enggak juga.
saya belum sampai buat biaya ini ya. Jadi kita komen-komen aja. Ada yang mau ditanyakan tadi? Boleh? Itu Saya juga. Jadi kalian bisa jalan ya. Amin. Masih jauh. Jadi enjoy the moment aja. Ya. Dan saya berharap kalian kalau misalkan ada yang mau keluhkan, misalkan ibu kayaknya kurang ini, boleh, nggak apa-apa. Tapi itu khusus sama dosen seperti saya ya. Jangan misalkan kalian ke dosen senior gitu ya. Jadi kalian suksesnya perkuliahan itu adik-adik mungkin tipsnya saya kasih ya. Yang pertama mungkin memang harus rajin untuk tugas dan lain sebagainya. Tapi yang kedua yang paling penting adalah bisa mempelajari karakter dosen ya, karena dosen itu bisa beda-beda karakternya. Ada yang mungkin fleksibel seperti saya gitu ya, saya bawa LCD sendiri gitu ya, tapi ada juga yang harus kalian bawa gitu, silahkan. Ada yang mungkin harus benar-benar sopan misalkan, ada juga yang mungkin fleksibel. Kalau saya sih fleksibel aja, kalian mau panggil nama juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya asal mungkin ya nggak bisa nawar-nawar ibu saya mau dapat nilai A gitu ya, itu harus usaha dulu gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya mohon maaf ya 30 menit tadi saya terlambat gara-gara saya ngeprint sendiri di rumah gitu ya, jadi bolak-baliknya ini. Kalau tidak ada, boleh saya minta refleksi kalian tulis di bagian refleksi terakhir. Kalian tulis di situ entah misalkan apa aja. Misalkan saya sudah paham tentang kontrak kuliah, boleh. Atau mungkin saya belum paham, boleh. Biar nanti saya baca di rumah dan mungkin itu bisa jadi evaluasi saya, gitu ya. Ini nggak mempengaruhi nilai tadi. Kalau kalian mau curhat juga boleh. Misalkan saya nggak paham sama sekali nih materi yang di soal, gitu ya. Mohon bimbingannya ibu atau apalah terserah, gitu. Ibu kayaknya saya bisa jadi asisten dosennya ibu karena saya sudah ahli, boleh. Tulis di sini aja. Siapa tahu saya bisa rekrut. Boleh. Apa aja refleksinya.